الفاتحة. أن الله يتقبل الصلاة والدعاء ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ونخص خصوصا إلى حضرة الروح لمن اجتمعنا هنا بسببها ولأجلها وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة، وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم، ويعيد علينا من بركات ونفحات في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darqi ya ahlal batin ya ahlan nuba wa ya ahlan nur bijahi wa bibarakatil awliya wa syuhada wa salihin. Amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam kehariban Nabi yang mulia, Nabi tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Sahibu ta'ziyah, keluarga pemangku duka yang saya hormati, keluarga besar daripada almarhumah. Insyaallah kematian almarhumah senantiasa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diterima segala amal-amal kebajikan yang almarhumah lakukan semasa hidup. Demikian pula salah dan khilaf selalu menjadi ampunan dan rahmat Allah bagi almarhumah. Keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah memberikan mereka kekuatan, ketabahan hati dan kekuatan iman dalam menerima musibah kematian yang datang di tengah-tengah keluarga ini. Bapak Imam yang saya hormati, Masjid Al-Hijrah, Ketua Badan Ta'amir, pemerintah setempat, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis ta'lim, remaja masjid, jamaah muslimin dan muslimat, al-mu'azzin, al-mu'azziyat Masjid Al-Hijrah yang saya hormati. Tadi sudah disampaikan oleh yang mewakili keluarga bahwa almarhumah ini banyak beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat baik, yang merupakan nilai ukur seseorang di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada hadis Rasul mengatakan, kalau kita ingin tahu apakah kita baik di hadapan Allah atau kita buruk di hadapan Allah, tanya tetangga, kata Nabi. Apa hadisnya? Nabi mengatakan, idza athna 'alaika jiranuka annaka muhsin fa anta muhsin, wa idza athna 'alaika jiranuka annaka musi fa anta musi, kata Nabi. Bila engkau dikatakan tetanggamu kau orang yang baik, maka yakinlah di hadapan Allah pun engkau baik pula adanya. Namun bila tetanggamu mengatakan engkau orang yang buruk, maka pastikan pula keburukan yang kau dapati di hadapan Allah. Jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah,
Sebelum saya menjelaskan beberapa hikmah takziah, saya mau tanya sama ibu-ibu dulu. Kira-kira berapa jam saya dikasih kesempatan bicara? Cuma di sini paling sedikit. Betul. Di tempat lain sampai 6 jam dorong minta. Alhamdulillah tinggal saya sendiri di situ, tidak ada lagi yang lain. Berapa jam ibu? Pun 2 jam Anda puas saya lemas. Maka kita ambil yang tengah-tengah. Anda puas saya juga mampu. Subhanallah. Hanya itu yang dapat saya katakan. Ibu-ibu jamaah yang saya muliakan dirahmati Allah. Ada satu ungkapan yang tertulis dalam kitab tafsir yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Mihlal dalam kitab tafsirnya yang berjudul Ulumul Quran wa Usulul Bayanil Ma'ani, jilid 1 halaman 207. Di situ beliau mengomentari tentang husnul khatimah. Ya. Bu, kadang-kadang kita tulis di Facebook itu kata husnul pakai K. Husnul khatimah. Itu artinya beda. Yang betul adalah pakai huruf H. Husnul khatimah. Bisa dipaham, Bu? Itu dulu baru segi bahasa. Nah, apa kata beliau dalam tulisan dalam kitab tafsirnya? Beliau mengatakan begini. Waladatka ummuka yabna Adam bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wahai anak Adam, engkau dilahirkan oleh ibumu. Pada hari itu engkau lahir dalam keadaan menangis. Wan nasu haulaka yadhukuna surura. Sedangkan orang-orang yang ada di sekitarmu pada saat kelahiranmu, mereka tertawa dan gembira, padahal engkau lahir dalam keadaan menangis. Fa'mal li nafsika, oleh sebab itu ketika kelahiranmu dalam keadaan menangis, orang di sekitarmu dalam keadaan tertawa dan bahagia, maka kata beliau, fa'mal li nafsika, berbuatlah amal kebajikan untuk dirimu. Antakuna idza bakau fi yaumi mautika dahikan wa masruran. Di saat mereka tertawa dan bahagia dengan kelahiranmu, sedangkan engkau dalam keadaan menangis ketika hari kelahiranmu, maka berbuatlah amal kebajikan untuk dirimu sebagai persiapan ketika datang kematian. Orang-orang di sekitarmu menangis terseduh-seduh, engkau mati dalam keadaan senyum dan bahagia. Bisa dipaham? Kenapa ketika lahir kita menangis dan ketika kita wafat ada dua kemungkinan. Kita dalam keadaan bahagia, bisa pula kita dalam keadaan ketakutan. Kira-kira kalau saya tanya, kita mau mati dengan yang bagaimana? Mati dengan keadaan senyum dan bahagia atau mati dalam keadaan ketakutan? Pasti 199,9% bilang mati dalam keadaan bahagia. Tapi jawabannya bukan ada pada lisan-lisan kita. Jawabannya ada pada amal kehidupan kita sehari-hari. Itu yang akan menentukan bahagia di akhir kehidupan atau sengsara di akhir nafas. Jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quranul Karim ada 9 kosakata yang dipakai
untuk menyebut kata mati oleh Allah. Ada berapa, Bu? 9 kosakata yang dipakai Allah untuk menyebut kata mati. Yang umum disebut al-maut. Ini yang kebanyakan. Kebanyakan yang kedua Allah sebut dengan kata al-wafat. Yang kadang banyak, kadang sedikit, yaitu kata ajal. Kemudian raji'un. Kemudian qada nubha. Kemudian al-yaqin. Ya. Kemudian disebut pula dengan kematian yang dalam keadaan hanya Allah yang mengetahui seperti apa orang itu dimatikan. Tapi malam ini saya cuma menjelaskan 4 saja. Untuk singkat, tidak menjelaskan 9. Yang pertama, Quran mengatakan bahwa kematian disebut al-maut. Karena al-maut itu, kata Nabi, adalah di mana terputusnya nikmat. Jadi kalau sudah mulai ada tanda-tanda sebahagian nikmat diputus, attention and warning. Pertama, kaki yang kuat dan kokoh tiba-tiba asam urat. Oke? Attention and warning, perhatian dan perlu hati-hati. Mata yang tajam, ya, yang wow, tiba-tiba mulai berubah keadaannya. Sudah mulai begini. Siapa ini? Attention and warning. Telinga yang dulu begitu cepat dia menangkap suara, hari ini orang Bataria dia tidak pernah dengar. Attention and warning. Tapi itu, Pak, Ibu, belum sempurna. Itu baru diambil sedikit dari nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat rasa, nikmat kekuatan, baru sedikit yang Allah ambil. Tapi itu sudah jelas dan pasti bahwa dia akan berlanjut, tidak akan berkurang. Dia akan berlanjut. Nah, itu makna pertama, al-maut. Makanya Nabi katakan dalam sabdanya, aktsiru hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat yang dapat memutuskan nikmat. Itulah al-maut, kata Nabi. Yang kedua, al-ajal. Apa itu al-ajal? Batas waktu. Kita bisa berusaha apa saja di muka bumi ini. Begitu kuat, begitu cepat, begitu matang persiapan kita dalam mengerjakan sesuatu, tapi pasti sesuatu itu ada awal dan ada akhir. Akhirnya itu yang disebut dengan batas. Bisa paham? Disebut dengan batas. Idza jaa ajaluha atau idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan mungkin ia dapat mengundur dan menunda ataupun memajukan bila tiba saatnya. Makanya ada orang sehat, Pak, lagi duduk-duduk minum kopi bertiga berempat, tiba-tiba satu orang di antara 3-4 orang itu berdiri. Ditanya yang lain, mau kemana? Saya mau ke jalan sebentar. Motor saya parkir di pinggir jalan. Saya lupa ambil kuncinya. Berdiri orang ini ke tempat parkir motor, mencabut kuncinya. Pada saat dicabut itu ada mobil yang melintas, remnya blong, dan saat itu ia dimatikan dalam keadaan tidak direncanakan. Ada yang begitu? Kadang ada, bukan berarti tidak ada.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu ay yaghbida abdahu," bila Allah menghendaki menggenggam roh seorang manusia, faja'ala lahu hajatan bi ardin ilaiha, maka Allah akan jadikan sesuatu kebutuhan di mana kebutuhan itu akan ia datangi tempat di mana ia akan dimatikan. Jadi dia berdiri itu panggilan maut. Malaikat bukan ada di 4 orang yang minum kopi, Pak. Malakul maut tidak, kata Nabi. Ia sedang menanti di pinggir motornya si fulan. Si fulan yang datang mendekat. Saat itulah kematian datang. Dan kadang-kadang kita merasa ketika kuat dan sehat, kita tidak disentuh sakit, apalagi mati. Boleh 2 jam yang begini-begini DP cerita? Yakin? Oke. Kita suka yang begini-begini, yang tegang-tegang ketawa. Yang ketiga, Quran menyebut dengan kata apa tadi? Wafat. Al-wafat itu artinya sempurna. Apa yang sempurna? Ibu tidak akan pernah minum air minum yang terakhir sebelum air minum itu mencukupkan nikmat yang telah Allah tetapkan sejak pada waktu kita di rahim ibu. Sehingga ada yang mengatakan, kasihan dia masih sempat minum biar cuma 1 leper. 1 leper itu tuh nikmat terakhir. Karena 3 leper yang sisa sudah tidak masuk lagi. Begitu kan orang bilang? Kasihan almarhum, masih sempat ada minum itu air kita kasih leper terakhir. Ketika dia meneguk sendok air yang terakhir, saat itu wa ilallahi, kepada Allah ia kembali. Air yang itu, Bu, adalah air yang terakhir nikmat yang ia dapati. Dan itu artinya sudah sempurna. Mungkin dari sekian miliar tetesan air yang dia minum semasa hidup, itulah tetesan air yang menyempurnakan bilangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak akan ada lagi air kedua dan air ketiga. Bisa dipaham, Bu? Itu disebut al-wafat. Yang keempat disebut raji'un. Allah menyebut orang yang mati itu raji', kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kepada Allah pula kita akan kembali, artinya mati. Makanya ada satu saat keranda dokbar diusung, ditutup dengan kain hijau. Di situ tertulis kaligrafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada satu orang bertanya, "Pak, itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apa DP arti?" Dia jawab, "Sekali di udara tetap di udara." Yang bertanya bahlul, yang berjawab goblok. Kemudian kematian pula disebut oleh Al-Quran kata syahid. Orang yang mati, orang yang berjuang fisabilillah, kemudian dia syahid kata Quran. Itulah kematian. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Mari kita lihat. Tadi tentang kosakata dalam Al-Quran, kata-kata mati. Sekarang maut. Di dalam Al-Quran Allah menyebut kata pengantar sebelum mati namanya sakarat. Tidak akan mati seseorang sebelum dia mengalami sakarat. Sakarat ada yang an-nazi'ah, ada yang an-nasitah. Dalam Quran surah An-Nazi'ah Allah berfirman, "Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta." Demi malaikat-malaikat yang mencabut ruh dengan pelan-pelan dan penuh
kelembutan. Wanna syitati nashta, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut ruh dengan kasar dan cepat. Nah, ini ulama tafsir mulai membahas yang mana itu cepat tapi sadap, yang mana itu lama tapi sadap, yang mana itu lama tapi setengah mati, dan itu cepat setengah mati. Quran menyebut sakarat itu ada dua. Yang pertama disebut sakaratul maut, yang kedua gamaratul maut. Ini kan jarang kita dengar kata gamarat. Gamarat dalam bahasa Arab itu terambil dari kata gamarah. Gamaratun itu artinya yang menutupi secara keseluruhan sehingga tidak ada bekasnya sama sekali. Ini cookies, ada berapa piring di sini. Kalau kita tutup dan taflak, masih dapat lihat DP bekas. Menutupi itulah yang disebut gamarat namanya. Perhatikan, semua manusia, semua makhluk, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi caranya mati ini yang jadi pertanyaan. Ada yang disebut sakaratul maut, ada yang disebut gamaratul maut. Sakaratul maut, dalam Quran Allah menyatakan wa ja'at sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, dalam Quran surat Qaf. Dan datanglah sakaratul maut sebagai bukti kebenaran janji Allah. Itulah kematian yang dulu kau sering hindari dan lari daripadanya. Padahal penghindaran dan pelarianmu tetap orang mau baku dapat dibawa. Karena belum sampai hari ini belum ada yang hidup abadi. Mau lari kemana ngana uti? Malaikat maut senantiasa mengikutimu. Jadi tidak usah lari. Yang ada bagaimana? Persiapkan amal. Jadi ketika datang, tidak perlu ada usaha dan upaya pelarian, apalagi usaha menghindar. Itu yang tadi pembuka tadi. Jadikan hari kelahiranmu semua orang gembira dan tertawa, padahal engkau menangis. Namun di akhir hidupmu, semua orang menangis di sekitarmu. Engkau pulang ke hadirat Allah dalam keadaan senyum dan bahagia. Bisa dipahami, Bu? Yang bagaimana itu? Sakratul maut, Nabi mengatakan, innal lil mauti sakarat. Ketika Nabi sedang menghadapi hari kematian, Nabi berkata kepada istri tercinta Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anha. Beliau katakan, ya Aisyah, inna lil mauti sakarat. Wahai Aisyah, ternyata setiap kematian itu ada sakaratnya. Jadi sakarat itu, kata ulama tafsir, dia lebih dekat kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang dekat dengan orang-orang saleh, yang bergaul dengan orang-orang saleh, dan berusaha mencontoh orang-orang yang saleh, walaupun kita tidak sampai pada tingkat saleh. Kenapa begitu, Ustadz? Kita tidak mungkin mencapai derajat orang-orang saleh, katakanlah seperti itu, karena keadaan pola dan hidup kita sehari-hari tidak memungkinkan kita menjadi orang yang saleh. Tapi Quran mengatakan, sekurang-kurangnya engkau hidup di tengah orang-orang yang saleh, bergaul dengan orang-orang yang saleh, dan senantiasa menjadi bagian dari sahabat-sahabatnya orang saleh. Ulaika alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ulaika rafiqa wa hasuna ulaika rafiqa, kata Quran. Kalau kau tidak sanggup, maka engkau pun harus berusaha menjadi seperti yang dijelaskan tadi. Maka Allah akan beri engkau satu nikmat, yaitu berupa nikmat engkau akan sama-sama dengan para nabi, para rasul, syuhada, dan orang-orang saleh, karena hanya mereka lah sebaik-baik kawanmu di dunia hingga di akhirat. Ada orang saleh pendendam? Tidak. Ada orang saleh dengki? Tidak. Ada orang saleh suka mencari kekurangan kita? Tidak.
Ada orang saleh suka membicarakan aib kita? Tidak. Semua hal yang buruk tidak ada pada orang saleh. Maka itu kata Quran, itulah sebaik-baik kawanmu di dunia hingga kelak di hadapan Allah di yaumil mahsyar. Tapi kan kita ini kan rata-rata bergaul dengan sesama kita yang belum saleh atau yang tidak saleh, tapi taleh. Dalam bahasa Arab itu saleh lawan katanya taleh. Saleh artinya yang baik, taleh artinya yang buruk. Kenapa begitu Ustaz? Iya, kita ini Ustaz berteman dengan dia ini 10 tahun. 10 tahun 11 bulan kita bersahabat dengan dia. Berteman dengan dia 10 tahun, tapi kita bersahabat 10 tahun 11 bulan dengan dia. Kenapa? Karena sudah lalu sekali dia ini. Karena kita juga 11-12 dengan yang kita temani. Betul tidak? Ingat Bu, air dan minyak tidak mungkin menyatu walaupun sama-sama cahaya. Orang saleh tidak akan berteman dan bersahabat dengan orang yang taleh, kecuali sama-sama taleh, sama-sama buruk perangainya, baru kita menjadi sahabat yang baik. Oleh sebab itu diingatkan oleh agama, tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, tapi sekurang-kurangnya berusaha untuk menjadi yang baik. Tidak ada orang yang sempurna Ibu, tidak ada. Tapi berusaha untuk menjadi yang baik pasti bisa. Kalau ada orang mengatakan saya tidak pernah berbuat salah, pasti dusta. Tapi kalau dia mengatakan saya berusaha mengurangi kesalahan, itu yang benar. Jamaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Tapi perhatikan, ya, perhatikan Quran surah Al-An'am ayat 93. Allah menyebut, kalau saya sebutkan dulu yang pertama tadi, sakaratul maut itu lebih pas untuk orang-orang yang hidupnya baik. Kita nantikan yang satu ini dulu. Nah, ini bikin bingung. So, di mana tadi kita ada ceramah ya? Sampai di mana tadi? Sampai di situ Ustaz. Orang-orang yang hidupnya baik, berusaha menjadi baik, sekurang-kurangnya tidak bisa menjadi yang terbaik, tapi dia selalu mencari dan mendekati kebaikan. Maka Allah beri dia nikmat untuk bertemu dengan orang-orang yang baik dalam hidupnya. Tapi kalau hidupnya cenderung kepada hal-hal yang buruk, maka sepanjang hidupnya Allah akan pertemukan dia dengan orang-orang yang buruk perangai pula. Karena itu yang cocok baginya. Ala bisa karena biasa. Tapi tidak untuk orang-orang saleh. Ada ubi, ada talas, ada budi, pasti ada balas. Ustadz kita ini diajak bicara-bicara jahat, apa kita Ustadz? Introspeksi diri. Introspeksi diri. Kadang-kadang orang juga tidak sengaja suka bicara kekurangan orang. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebajikan, kalau tidak bisa berbuat kebajikan, dekat dengan hal-hal yang baik, saat mereka mati, saat mereka wafat, di akhir hidup, Quran surah Fussilat ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, kemudian istiqamah dengan perintah Allah ia kerjakan, larangan Allah ia tinggalkan semasa hidupnya, tatanazzalu alaihimul malaika, pada hari kematiannya malaikat turun. Bukan malaikat maut Pak, bukan. Malaikat khusus. Tatanazzalu alaihimul malaika, turun utusan-utusan Allah, yaitu malaikat-malaikat sebelum datang sakrat maut. Kemudian malaikat berkata, Allah takhafu, hai engkau fulan bin fulan, fulana binti fulan, tidak usah kau takut meninggalkan dunia. Istrimu memang cantik, tapi dari surga jauh lebih cantik. Suamimu memang tampan, tapi janji Allah yang ada di surga lebih jauh, lebih tampan dan lebih baik daripada apa yang kau tinggalkan.
hartamu, kendaraanmu, semua asetmu, jangan kau takut tinggalkan, karena surga telah menanti dengan nikmat yang tak pernah terhintas dan terbayang oleh pikiran dan hati. Mengapa engkau harus takut? Jangan takut meninggalkan yang sedikit, tapi ambil yang tiada akhir. Itulah nikmat surga, khalidina fiha abada, kekal dan selama-lamanya. Mengapa kau takut meninggalkan sesuatu yang hanya sesaat engkau akan tinggalkan? Cepat atau lambat pasti tertinggal. Itu malaikat berkata, Allah takhafu. Kemudian malaikat berkata lagi, wala tahzanu. Jangan sedih meninggalkan orang tuamu yang umurnya masih panjang. Jangan khawatir dengan tetanggamu yang baik. Jangan sedih, karena Allah akan pertemukan orang baik dengan orang baik di hari akhir nanti. Bila tetanggamu baik, engkau baik. Orang tuamu mendidikmu dengan baik dan benar, engkau akan bertemu dengan ayah dan ibumu di yaumil mahsyar kelak nanti. Kenapa harus sedih? Itu yang membuat orang saat menangis, yang mati justru tertawa dan bahagia. Dhahikan masruran. Yang terakhir, Quran surah, Allahumma salli ala Muhammad, surah Al-An'am ayat 93. Saya ulangi, Quran surah Al-An'am ayat 93. Kalau tadi Quran surah Fussilat tentang sakaratul maut, sekarang gamaratul maut. Quran surah Fussilat ayat 93. Di pertengahan ayat Allah berfirman, walau tara idz zalimuna fil gamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzaunal adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Al-An'am ayat 93. Di pertengahan ayat Allah sebutkan, walau tara, sekiranya engkau Muhammad, idz zalimun, dapat melihat orang-orang yang zalim semasa hidupnya berada pada gamaratul maut, tekanan-tekanan sakaratul maut. Tekanan-tekanan gamarat itu artinya menutupi. Ketika ia diliputi oleh kematian, orang-orang zalim kau lihat. Seandainya Allah buka matamu, wahai Muhammad, kau lihat orang-orang yang zalim di akhir hidupnya. Kau lihat malaikat turun, wal malaikatu basitu aydihim, malaikat memukul dari arah muka belakang dan merontokkan rohnya dari jasad. Tapi kau tidak bisa melihat. Kenapa kau tidak bisa melihat? Karena engkau masih belum datang takdirnya, tapi ini sudah datang ketetapan, ajal namanya. Oke. Wal malaikatu basitu aydihim, malaikat memukul orang yang akan mati untuk mengeluarkan ruhnya sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarkan ruhmu, atau kami yang paksa untuk menariknya keluar. Itu dimaksud gamarat namanya. Dia tutup, liputi, baru baku pukul akang di dalam. Itu kematian orang zalim. Kemudian kata Quran surah Al-An'am ayat 93 tadi lanjutan. Kenapa begitu? Al-yawma tujzauna adzabal hun. Hari ini adalah hari akhir hidupmu. Rasakan penghinaan Allah yang hina kepadamu. Karena dahulu kala datang nasihat, datang peringatan, datang musibah, datang berbagai ujian. Kau tidak mengambil hikmah, tapi kau mengambil itu sebagai sesuatu yang biasa. Maka hari ini yang luar biasa akan terjadi pada dirimu. Karena dahulu kala setiap firman-firman Allah engkau selalu bersikap sombong terhadapnya. Saya tidak pernah sombong. Iya, salah satu cara orang menghadapi ayat-ayat Quran ketika masuk kanan keluar kiri, itu namanya kesombongan dengan firman-firman Allah tadi. Apa yang terjadi? Kata Quran, gamaratul maut. Jadi gamarat itu seperti ombak. Itu ombak kalau orang di atas laut, datang ombak besar, dia naik ke, orang ke atas. Datang ombak turun, dia pakal lagi ke bawah, itu gamarat namanya. Jadi paham? Itu gamarat. Jadi pukulan-pukulan kematian ini jangan anda katakan, oh tidak, orangnya tidak lihat.
Orangnya nak dia mati bagus-bagus supaya tua. Malah sempat ada tanya itu kintal di belakang kalau saya jual belum. Hah? Oh begitu? Oh jangan lihat begitu ibu. Saya kasih contoh. Quran surah Az-Zumar ayat 42 untuk menjelaskan tentang apa itu kematian yang tidak kita lihat, yang terjadi pada orang lain. Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Allah yang mewafatkan jiwa yang datang kematian atasnya, Allah pula yang mewafatkan jiwa yang belum datang kematian atasnya. Yang datang waktunya Allah genggam tidak kembalikan rohnya di pagi hari. Yang belum datang kematiannya Allah lepaskan di pagi hari rohnya, ia yang bangun dari tidurnya. Quran Az-Zumar ayat 42 mempersamakan kematian itu dengan tidur. Makanya Nabi mengatakan, An-naum akhul maut, tidur adalah saudaranya mati. Mau lihat orang sakarat? Mau lihat orang sakarat? Lihat orang yang tidur suami istri di ranjang. Dorang tidur di rumah yang sama, di kamar yang sama, di ranjang yang sama, dinding kamar dan atap kamar yang sama, dan di waktu yang bersamaan. Tapi si istri menggigau, suami mendengkur. Istri menggigau, suami tapi suami masih peka. Suami di antara dengkur-dengkurnya dia mendengar sesuatu yang aneh dekat telinganya. Apa itu? Suara yang tidak biasa. Terpaksa suami terbangun. Dia lihat istrinya seperti ada sesuatu yang mau dia lakukan supaya dia bisa keluar dari tidurnya tadi. Suaminya tegur, Mam, Umi, Mams, Honey, Darling, My hope. Oke. Pada waktu akhir dia terkejut. Ketika dia terkejut, dia berkata, aduh kasihan papa, aduh papa, aduh abi, alhamdulillah abi kasih bangun. Aduh, kenapa mam? Dapat mimpi jahat tadi kita. Mimpi apa? Mimpi dapat lihat tukang kredit. Ada apa tuh tukang kredit? Ada mau batagi. Ini kasihan so akhir bulan, papa gaji belum keluar. Atau tidak, mama ada baku dapat yang setan. Itu setan mata merah menyala, dipetaring sama dengan tuh penceramah so habis gigi. Oke. Kita papi, mama, mami, umi so baca ayat kursi sampai ayat kadera. Setannya tidak lari, cuma kita yang lari. Oke. Oke. Ibu, an-naum akhul maut, mati adalah tidur adalah saudaranya mati. Seperti itulah keadaan orang sakarat yang di samping tidak tahu apa yang ia alami. Jadi kita anggap dia tidur, tapi derita karena yang mengalaminya itu roh, bukan lagi jasad. Cuma karena terlalu dahsyat sampai jasad ikut bergetar, berkeringat dingin karena menghadapi mimpi yang buruk. Makanya kata Nabi, orang beriman ketika wafat pasti akan keringat di dahinya. Tapi orang zalim ketika wafat, kakinya yang akan berkeringat. Ustadz, kalau nyendak ada di sini, nyendak ada di kaki DP keringat, berarti kurang bejin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.